Oke guys, perkenalkan nama saya Bung Ali. Oke, di sini saya akan membagi dan memberikan inspirasi-inspirasi tentang namanya ilmu manajemen. Yang mana ilmu manajemen ini berguna bagi kehidupan sehari-hari, bagi kehidupan masa depan dan kehidupan yang akan mendatang. Karena di dalam kehidupan sehari-hari kita perlu namanya membutuhkan ilmu manajemen. Ilmu manajemen ini adalah ilmu yang mana bisa mengatur diri kita agar menjadi lebih termanage dan bisa menjadi seseorang yang bakal mengatur suatu perusahaan yang mana di situ kompleks, banyak banget karyawan dan banyak banget cabang beritanya. Seperti yang mana kita akan membahas tentang buku review ilmu manajemen di semester awal bagi para mahasiswa-mahasiswi yang menjadi mahasiswi di semester awal. Saya akan membagi tips dan informasi yang lebih lanjut agar kalian bisa mengetahui tentang ilmu manajemen, karena spesifikasi tentang ilmu manajemen adalah bermanfaat bagi agama, bagi kita sebagai warga negara yang bisa memanage waktu agar kita tidak menjadi orang-orang yang tidak termanage oleh waktu tapi kemakan oleh waktu, ya kan? Jangan sampai, karena kita akan memanfaatkan ilmu manajemen. Nah gitu. Jadi untuk kalian yang mau mengambil ilmu manajemen jangan ragu lagi, karena di dalam ilmu manajemen ini bermanfaat sekali bagi kalian-kalian yang ingin menjadi seseorang manajer. Kita lihat saja ya. Jadi di dalam buku ini menjelaskan banyak sekali. Di modul yang pertama yaitu akan membahas tentang konsep dasar dan perkembangan teori manajemen, dan sedangkan yang di modul yang kedua akan dibahas tentang lingkungan organisasi. Kemudian di modul yang ketiga akan ada namanya perencanaan. Jadi dalam suatu ilmu manajemen itu pasti akan merencanakan sesuatu agar perusahaan itu, agar sesuatu yang akan dimanage oleh seseorang manajer itu bisa terlaksana secara detail. Nah, kemudian di modul yang keempat juga akan ada namanya pengambilan keputusan dan alat perencanaan. Jadi seseorang manajer harus bisa namanya mengambil keputusan yang secara pas, tepat, tetapi cepat. Nah, gitu ya. Kemudian di modul yang kelima juga akan membahas tentang perorganisasian, desain dan organisasi yang ada wewenang. Kemudian yang di modul yang keempat manajemen sumber daya manusia dan perubahan organisasi. Di modul yang ketujuh ada komunikasi dan motivasi. Kemudian di modul yang ke-8 ada kelompok mengelola konflik. Kemudian di modul yang ke-9 ada kepemimpinan dan kepemimpinan strategis. Kemudian di modul yang ke-10 ada pengendalian keuangan. Kemudian di modul yang ke-11 ada manajemen rantai nilai dan operasi serta sistem informasi manajemen. Kemudian di modul yang terakhir ada kewirausahaan serta kreativitas dan inovasi di dalam berorganisasi. Jadi ilmu manajemen ini membahas secara detail ketika ingin menjadi orang yang sukses. Jadi untuk kalian sebagai mahasiswa baru jangan sampai salah pilih di dalam memilih prodi atau memilih sesuatu jenjang tingkatan pendidikan. Itu jangan sampai salah memilih yang lebih baik, karena dalam ilmu manajemen itu bermanfaat sekali buat kalian semua. Bukan hanya untuk di dalam dunia pendidikan, tapi di dunia yang nyata ilmu manajemen itu bermanfaat. Oke? Kita akan bahas kenapa sih kok ilmu manajemen itu penting banget di dalam kehidupan kita. Kenapa? Saya kasih tahu tuh. Dalam awal buku ini kita di lembaran buku pertama ini saya hobi untuk membaca itu karena kenapa? Karena di dalam awal ilmu manajemen ini kita termotivasi
untuk menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bisa akan menjadi seseorang miliarder yang selangit, guys. Jadi kalian jangan ragu lah untuk memilih prodi manajemen, ya. Jangan takut, jangan ragu dan jangan takut. Oke? Karena apa? Manajemen adalah merupakan bidang studi yang menarik dan penting untuk dipelajari. Bahkan banyak ahli berpendapat, ahli-ahli yang ahlinya ahli, ya, bahwa manajemen merupakan kunci keberhasilan suatu masyarakat. Kalau masyarakat pengen berhasil, maka pelajari manajemen. Oke? Kemudian berkembangnya peradaban modern tidak akan terlepas dari kemampuan manajemen atau kemampuan manajerial. Kemampuan manajemen atau kemampuan manajerial adalah kemampuan mengelola sumber daya yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi manajer atau manajerial itu adalah kemampuan seseorang untuk memanage atau menjadikan sesuatu masyarakat agar mencapai tujuan tertentu. Gitu ya. Siapa yang melakukan kegiatan manajemen? Siapa? Tak tanya. Siapa yang melakukan? Jawabannya adalah manajer. Seseorang yang melakukan manajemen adalah seseorang manajer. Mungkin nanti kalian bisa dengan adanya sampai kalian semua para pemirsa yang ada di rumah memperhatikan kami sebagai seseorang yang ingin membagi, Bung Ali ingin membagi sesuatu yang mana akan bermanfaat buat kalian semua. Boleh didengarkan saja karena ilmu ini bermanfaat buat kalian semua. Oke? Dengan demikian, dengan adanya manajer mempunyai peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manajer merupakan seseorang yang menguasai dan melaksanakan kegiatan manajemen serta akan selalu dibutuhkan karena peranan yang penting tersebut. Maka dari itu, buku yang saya buka ini, yang saya pelajari, yang saya akan memberikan inovasi-inovasi, memberikan sesuatu, membaca buku ini secara singkat, tapi bisa padat. Bisa kalian memahami apa yang saya katakan itu secara cepat dan bisa dihafalkan. Langsung kalian semua yang setelah mendengarkan ini, saya doakan bisa jadi seorang manajer yang hebat, kuat, seperti seseorang yang ada di Indonesia, yaitu yang pemilik Indofood, ya, pemilik Indofood, Antoni Salim. Antoni Salim itu adalah seseorang yang manajer yang hebat, gitu. Bisa menjadi orang terkaya keempat sesuai dengan versinya Forbes, ya kan? Jadi apakah nanti kalian akan menjadi setelah ini? Setelah ini saya yakin, ketika kalian mempunyai keyakinan setelah mengambil ilmu manajemen, yakin menjadi orang yang bisa menduduki orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Oke? Jadi kalian harus mempunyai keyakinan. Pertama, ketika mengambil manajemen harus punya keyakinan kalian akan menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa mempunyai keyakinan dan kesemangatan di dalam mengambil ilmu manajemen ini. Oke? Jangan ragu. Buku materi ini, buku manajemen ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang berharga pengembangan organisasi. Dengan mempelajari BMP ini, diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan proses manajemen, lingkungan yang relevan, dan manajemen. Dengan manajemen melalui pengusahaan materi manajemen, mahasiswa bisa diharapkan lebih siap untuk menjadi manajer yang hebat. Manajer yang mempunyai globalisasi etika dan tanggung jawab sosial, kewirausahaan, serta inovasi-inovasi yang bagus. Oke, proses manajemen, perencanaan. Proses manajemen itu terbagi menjadi 4. Yaitu yang pertama adalah perencanaan, perorganisasian dan pengarahan serta pengendalian, serta pengembangan teori manajemen serta tematis. Kompetisi yang ingin dicapai dari yang dipelajari oleh berbagai macam kegiatan itu pasti ada namanya manajemen. Jadi kalau kalian pengen sukses, ambillah prodi manajemen. Oke, kita buka di halaman berikutnya. Jadi dalam berikutnya ada namanya konsep dasar pengembangan teori manajemen. Pernahkah Anda coba bayangkan? Saya akan berpikir mengajak Anda untuk bisa membayangkan sesuatu sebagai seseorang yang mengelola perusahaan yang sangat kompleks, banyak sekali masalah, banyak ribet banget, ya kan? Harus memikirkan
pekerja jam berapa datangnya, semuanya harus dipikirkan. Maka dari itu, sebagai orang yang Anda yang bahasanya Anda yang mengatur perusahaan tersebut secara multinasional, 3, kepala Anda bisa pecah, ya kan? Kepala Anda bisa pecah memikirkan sesuatu manajemen tapi tidak mengetahui ilmu manajemen tersebut. Oke? Jadi Anda harus namanya bisa mengatur manajemen itu. Maka saya akan berbagi, bukan saya akan menggurui kalian semua, tidak, tapi saya akan membagi ilmu yang saya dapatkan ketika saya study di universitas. Oke? Jadi para dosen manajemen itu menciptakan seseorang manajer yang hebat, yang kuat. Berarti seseorang dosen itu adalah dosen yang hebat dan dosen yang kuat. Oke? Karena dia bisa memanage dirinya, memanage para mahasiswinya agar menjadi manajer yang kuat, yang hebat, yang bisa menjadi seseorang yang mengangkat atau menjadikan Indonesia ini menjadi yang lebih baik. Maka setelah saya berharap ketika kalian semua menjadi seseorang mahasiswi manajemen, bisa menjadi seseorang yang bisa membangun Indonesia menjadi yang lebih baik. Oke? Jadi jangan lemah, kamu harus semangat. Oke? Saya membagi sebagai contohnya, perusahaan beroperasi di lebih berbagai negara seperti perusahaan Coca-Cola, ya. Coca-Cola itu adalah minuman yang segar, minuman yang bisa menyegarkan. Kalau kita itu kalau habis minum Coca-Cola, ya kan, enak tuh, seger banget, panas minum Coca-Cola. Ternyata itu saya membagi informasi bahwa Coca-Cola itu menjual minumannya di lebih dari 200 negara yang ada di dunia. Coca-Cola menjual minumannya itu 200 negara yang ada di dunia. Perusahaan tersebut mempunyai 146.200 karyawan di seluruh dunia. 146.200 karyawan. Guys, itu bukan sedikit, tapi banyak sekali. Oke? Yang mana Coca-Cola menawarkan lebih dari 3.500 jenis minuman. Yang kalian ketahui hanya Coca-Cola yang warna coklat. Ternyata Coca-Cola itu banyak sekali minumannya, ya kan? Dari mulai air soda, yang biasa kita ketahui adalah air soda, jus, air minum kesehatan, dan minuman-minuman yang lainnya yang kita tidak ketahui dari itu semua, ya. Coca-Cola memberikan 1,7 miliar pelayanan setiap harinya. 1,7 miliar. Sebagai orang yang tidak tahu manajemen, tidak tahu sebagai seseorang manajer, 1,7 miliar pelayanan, apakah dia bisa mengaturnya? Maka dari itu, dalam ilmu manajemen ini kalian diajarkan untuk menjadi seseorang yang bisa mengatur pelayanan tersebut secara rinci, detail, dan tepat. Oke, ya kan? Coca-Cola juga mempunyai 275 partner pembotolan di seluruh dunia. 275 pembotolan. Perusahaan multinasional semacam ini menghadapi lingkungan yang sangat berbeda dari satu negara ke negara lain, atau dari satu wilayah ke wilayah lain. Lingkungan tersebut mencakup budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, pemerintahan yang berbeda, mata uang yang berbeda, dan juga banyak lain yang perbedaan lainnya selain bahasa, mata uang, dan wilayah-wilayah yang berbeda. Ya kan? Pertanyaan yang mungkin muncul di dalam benak kita adalah bagaimana menjalankan perusahaan dengan situasi seperti itu, dengan banyaknya karyawan, dengan sesuatu yang banyak sekali, kompleks sekali, lengkap dengan masalah yang lengkap. Tapi seseorang manajer yang hebat, manajer yang kuat, manajer yang bisa memimpin suatu perusahaan itu kan kecil, ya kan? Maka saya berharap kalian setelah mendengar ini, setelah mengetahui isi buku ini, kalian bisa untuk menjadi seseorang manajer yang hebat dan kuat. Oke? Saya berharap kalian menjadi orang yang hebat, orang yang kuat, bisa memimpin suatu perusahaan yang hebat, yang kuat, agar Indonesia menjadi yang lebih baik. Oke? Indonesia akan menjadi yang lebih baik ketika dipimpin oleh
seorang pemuda yang tangguh dan semangat. Oke? Itu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang setelah kalian mendengar ini, kalian bisa menjadi orang itu. Percaya. Yang pertama, kalian yakin dan berdoa. Dan jangan lupa untuk tetap usaha. Next. Oke. Kata manajemen barangkali lebih dikenal melalui kata manajer, yaitu orang yang melakukan kegiatan manajemen. Manajemen dikenal karena gajinya dan penghasilan yang selangit. Jadi seseorang manajer itu gajinya selangit. Diibaratkan seperti itu. Kalau kalian pengen jadi kaya, jadilah pengusaha. Ya kan? Kalau kalian pengen jadi orang yang pintar, jadilah seseorang guru. Saya di sini ingin membagikan sebagai seseorang sarjana manajemen. Saya akan membagikan kepada kalian ilmu yang saya dapatkan, gitu ya. Selain itu juga beberapa contoh nama yang barangkali kalian kenal yang saya sudah bilang tadi, ada namanya yang pemilik Indofood yaitu Anthony Salim, ya kan? Dia mengembangkan perusahaannya sebagai perusahaan bisnis gurita. Wah, dia bercabang-cabang kemana-mana karena dia pintar dalam ilmu manajemen, dia bisa. Maka dari itu saya berharap kalian adalah yang bisa. Bill Gates, ya kan? Menjadikan atau menciptakan Microsoft, gitu. Masih banyak lagi untuk bisa menjadi seorang manajer. Saya kasih tahu di dalam modul yang pertama kita bahas itu tentang organisasi dan manajer. Pengertian organisasi adalah berbicara manajer, kita juga harus membicarakan organisasi. Ketika organisasi tidak ada manajernya, itu sia-sia. Maka dari itu seseorang pekerja manajer tidak lepas dari organisasi. Apakah yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi bisa didefinisikan sebagai kelompok orang yang bekerja sama dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan yang tertentu. Jadi adanya organisasi adalah mencapai tujuan tertentu. Contoh perusahaan kalian semua. Ketika kalian mempunyai perusahaan, pasti pengen menjadikan perusahaan itu mencapai tujuan yang hebat, tujuan yang paling tinggi, paling hebat, yaitu organisasi ini terdapat di mana-mana. Organisasi yang bersifat bisnis itu mencari keuntungan, seperti perusahaan-perusahaan dan organisasi yang mendorong kegiatan sosial seperti perkumpulan arisan, kepengurusan, RT, RW, dan bahkan organisasi-organisasi yang bertujuan mengkoordinasi negara-negara di dunia seperti PBB. Itu Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sekarang yang gencar-gencar ya, sebagai ada peperangan antara Ukraina dan Ukraina yang biasa dikenal dengan Rusia ya, Rusia dan Ukraina. Nah, saya dikasih kok bisa kita harus terkoordinasi. Apa sih terkoordinasi? Itu adalah dua orang yang bekerja agak susah ya, agak susah sekali memikirkan itu semua, ya kan? Apa yang dimaksud dengan terkoordinasi? Yaitu dua orang yang bekerja sama, tentunya memerlukan koordinasi. Misalnya dalam kegiatan sosial Anda melakukan pembagian kerja, teman Anda mengerjakan dekorasi panggung, sedangkan Anda menjemput artis penyanyi. Nah, apa yang dimaksud dengan terstruktur? Ya, ada namanya terkoordinasi dan terstruktur. Kalau terkoordinasi adalah sesuatu biar bisa sampai kalian ini. Jadi kan dipimpin seorang manajer itu bisa. Itu harus dipahami sebagai seseorang manajer. Coba bilang di dalam hatinya, kalian akan menjadi seorang manajer. Saya akan menjadi seorang manajer. Oke? Itu adalah organisasi. Tadi saya pernah bilang namanya ada sesuatu perusahaan akan sukses ketika dia mencapai tujuannya. Ya, apa sih tujuan itu? Tujuan organisasi bisa bermacam-macam. Perusahaan didirikan dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui kegiatan tertentu atau memberi pelayanan tertentu. Universitas didirikan dengan tujuan memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu universitas.
Jadi kalau kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi, para dosen kita itu menciptakan, menjadikan seseorang atau memperluas ilmu pengetahuannya agar menjadikan seseorang manajer yang hebat, terutama dalam prodi manajemen. Baik di mana saja, nggak perlu di universitas yang hebat. Itu semua, kalau dulu adalah universitas hebat adalah mahasiswa yang hebat, tapi kalau sekarang tidak. Mahasiswa yang hebat akan menjadikan universitas itu menjadi hebat. Mahasiswa yang semangat dan tangguh akan menjadikan universitas itu menjadi universitas yang hebat, universitas yang kuat, universitas yang bisa berskill, bersaing secara pendidikan. Jadi saya berharap kalian semua, baik ada di universitas negeri maupun universitas swasta, ketika kalian mempunyai skill, mempunyai semangat yang tangguh, punya keyakinan dan selalu berdoa, maka kalian akan menjadi seseorang yang hebat dan kuat. Jadi manfaatnya, ketika kita sudah paham tentang organisasi, maka ada namanya manfaat organisasi. Saya kasih tahu, manfaat organisasi itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, organisasi melayani masyarakat. Jadi organisasi itu, dengan adanya organisasi itu melayani masyarakat. Yang kedua, organisasi bisa mencapai tujuan. Dengan adanya organisasi itu bisa mencapai tujuan. Kemudian organisasi memberikan karir, organisasi memelihara ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian saya yang paling menarik di awal-awal ini adalah tentang namanya membahas manajemen, ya kan? Manajemen, apa yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen adalah dapat didefinisikan melalui banyak cara, ya kan? Berikut beberapa definisi manajemen. Yang pertama adalah manajemen adalah sesuatu proses saat suatu kelompok orang yang bekerja sama mengarahkan orang lain untuk bekerja mencapai tujuan yang sama, itu dimaksud manajemen. Yang kedua adalah manajemen adalah suatu proses bekerja sama dengan dan melalui lainnya untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan secara efisien menggunakan sumber daya yang terbatas di lingkungan yang berubah-ubah. Itu namanya cranetenner, ya kan? Itu manajemen cranetenner. Kemudian manajemen yang ketiga adalah manajemen koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan. Ini adalah sesuatu yang saya pakai ketika saya menjalankan suatu perusahaan saya, ya kan? Perorganisasian, pengarahan dan pengendalian supaya mencapai tujuan tertentu yang ditentukan. Nah, itu namanya manajemen 6SISK. Oke. Kemudian manajemen yang keempat adalah menciptakan lingkungan yang efektif agar orang bisa bekerja di organisasi formal, yaitu Cons of Donald, ya kan? Manajemen yang mencakup kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih orang, mengkoordinasi kegiatan yang dilakukan oleh orang lain, dan untuk mencapai tujuan yang tidak dicapai oleh satu orang, itu adalah Gibson. Yang bisa menafsirkan itu adalah Gibson, ya. Nah, manajemen adalah perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan pengendalian aktivitas anggota organisasi dan kegiatan yang menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang ditentukan. Itu menurut Stoner, ya. Menurut Stoner, menurut Frame dan menurut Gilbert. Gilbert itu seseorang ilmuwan manajemen, gitu. Kemudian pengertian manajemen di atas mencakup beberapa kata kunci. Jadi yang saya sebutkan tadi bisa kalian catat, ya. Kalian catat bahwa apa yang saya sebutkan tadi bisa kalian catat. Yaitu yang pertama, kunci yang pertama adalah proses yang merupakan kegiatan yang direncanakan, itu manajemen. Jadi manajemen adalah suatu proses yang kegiatan yang direncanakan. Kemudian kegiatan yang merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan mengendalikan yang sering disebut sebagai fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah, ya, boleh dibolak-balik, ya. Fungsi manajemen adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan mengendalikan sesuatu masalah, ya, yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi kegiatan. Kemudian yang keempat adalah tujuan organisasi yang ingin dicapai melalui aktivitas tersebut.
Kemudian nomor 5 adalah sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian nomor 6 adalah pencapaian tujuan dengan efektif dan efisiensi. Jadi untuk kalian untuk bisa mencapai tujuan tertentu supaya bisa mencapai 6 yang saya sebutkan tadi. Oke, bisa diulang kembali. Efektivitas. Jadi kita sebagai seseorang manajer harus bisa namanya mempunyai jadi orang yang efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Jadi kalau kalian sebagai manajer kok belum benar, ya itu harus diperbaiki. Kita harus, seseorang manajer itu harus mempunyai efektivitas. Oke. Jadi selain juga yang nomor B adalah proses manajemen. Proses manajemen mencakup kegiatan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kata proses ditambahkan untuk mengartikan kegiatan yang dilakukan dengan cara sistematis dan kegiatan tersebut dilakukan oleh manajer pada semua tingkat. Keempat kerangka tersebut dapat dilihat pada bagian berikut ini. Tanda panah gelap menunjukkan urutan kegiatan secara teoritis, dimulai dari perencanaan kemudian diakhiri oleh pengendalian yang kemudian berputar lagi kembali perencanaan. Tanda panah terang menunjukkan urutan yang lebih realitas yang terjadi di praktek manajemen. Oke? Jadi kalian sebagai seorang yang bisa, di sini ada namanya perencanaan, itu menetapkan, kita pertama itu harus bisa menetapkan tujuan. Yang pertama menetapkan tujuan kita sudah bisa, kemudian menentukan cara mencapai tujuan tersebut, maka kita termasuk langsung ke perorganisasian, diterapkan di dalam organisasi tersebut, diterapkan, kemudian kegiatan-kegiatan diorganisasikan, kemudian menentukan apa yang harus dikerjakan. Habis semua sudah diorganisasikan, kemudian habis itu diarahkan. Sebagai seseorang manajer itu mengarahkan sesuatu, ya kan? Ketika karyawannya kok nggak benar, ketika karyawannya kok masih ada yang belum bisa diarahkan, maka diarahkan. Oke? Membuat orang-orang yang bekerja optimal agar para karyawan-karyawan kita, ketika kita menjadi orang manajer yang hebat, yang kuat, kita bisa menjadi kita manajer yang bisa mengarahkan dengan baik, ya kan? Kemudian memotivasi, selalu motivasi. Oh, kamu belum bisa, dimotivasi karyawannya. Jangan sampai kamu belum bisa dipecat. Kapan kita bisa mencari seseorang hebat? Kita itu seseorang manajer, mengarahkan. Habis direncanakan, diarahkan, kemudian dikendalikan, ya kan? Mengendalikan, dimonitor. Ya, yang terakhir ada dimonitor, ya. Jadi kalian untuk menjadi seorang manajer itu harus bisa namanya memahami itu. Kita rencanakan yang pertama, kemudian kita organisasikan, kemudian dalam pengarahan, kemudian setelah itu ada namanya pengendalian, dikendalikan. Kita yang mengendalikan. Kita sebagai seseorang yang ketika kita mau membawa mobil, ya, diibaratkan kita membawa mobil, ketika kita mau membawa mobil pasti kita akan kapan masukkan giginya, kapan kita harus ngerem, kapan kita harus menekan gasnya, kapan kita harus rating kiri, rating kanan, kapan kita harus menghidupkan lampu jauh, lampu dekat, ya kan? Kita yang organisasikan sebagai manajer. Makanya manajemen itu penting buat kehidupan saya. Oke, jadi nggak salah kalian semua memilih ilmu manajemen itu tidak salah. Oke, saya bahas tentang perencanaan. Perencanaan itu harus bagaimana sih? Beberapa manfaat, ya kan? Kita sebelum perencanaan adalah berarti kegiatan yang menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan. Jadi kita rencanakan, contoh kita akan menjadikan perusahaan kita ini menjadi perusahaan yang disiplin, yang kuat. Maka dari itu kita sebagai seseorang manajer, kita harus bisa merencanakan, kita akan membuat perusahaannya seperti apa. Oke? Kita rencanakan. Dibuat list to do, ya, buat kalian semua. Contoh, gak usah jauh-jauh, kita sebelum mempunyai perusahaan kita, manage diri kita sebagai seseorang, kita rencanakan, besok kita mau apa, besok kita hari ini harus, kita sebagai seseorang
hari-hari kita sebagai seseorang calon manajer yang hebat dan kuat, kita harus bisa manage waktu, ya kan? Manage diri kita. Diri kita tuh di manage, bagaimana caranya diri kita itu harus bisa seseorang menjadi seseorang yang manajer yang kuat dan tangguh. Direncanakan. Kenapa kok kita harus merencanakan? Karena manfaatnya ada. Jadi beberapa manfaat perencanaan itu ada 3. Itu yang pertama adalah mengarahkan kegiatan organisasi yang meliputi penggunaan sumber daya dan penggunaan untuk mencapai tujuan organisasi. Kita mengarahkan. Kemudian memantapkan konsistensi. Kita agar selalu konsisten. Apa yang kita kerjakan itu konsisten. Tidak pelin-pelan, tidak berubah-ubah. Suatu perusahaan ketika ada peraturan berubah-ubah, itulah akan merusak, akan menghambat perusahaan itu untuk berkembang. Sama halnya di dalam suatu pendidikan, sekolah, instansi, ketika peraturan-peraturannya yang belum direncanakan selalu berubah-ubah, maka itu akan menghambat instansi tersebut, perusahaan tersebut akan menjadi terhambat untuk menjadi berkembang dan maju. Lagi? Nah, itu yang manfaat pertama. Manfaat yang kedua ya. Manfaat yang ketiga adalah memonitor kemajuan organisasi. Kita yang monitor. Gitu, ya. Itu. Kemudian yang kedua habis direncanakan adalah namanya perorganisasian. Kita masuk ke organisasi. Tahap berikutnya adalah perorganisasian. Perorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan mengordinasi sumber daya atau tugas dan otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif. Itu tujuannya adanya organisasi, ya. Sebagai contoh, kegiatan perusahaan kebanyakan di organisasi berdasarkan fungsi pokok perusahaan seperti pemasaran, keuangan, produksi, administrasi, dan personalia. Masing-masing dikelompokkan menjadi departemen atau bagian sendiri-sendiri. Ada namanya direktur utama, direktur departemen keuangan, departemen pemasaran, departemen produksi. Jadi ketika dia menjadi direktur utama berarti dia memikirkan seseorang manajernya itu berarti. Kemudian ada namanya departemen keuangan. Dia mau mengurusi tentang keuangan saja. Jadi ketika dia tidak fokus tentang keuangan, memikirkan tentang pemasaran, itulah akan menghambat perusahaan tersebut, menghambat sesuatu instansi tersebut untuk berkembang dan maju. Maka harus bisa namanya memilih seseorang sebagai departemen keuangan. Jadi dia mengorganisasi tentang keuangan. Kemudian ada namanya pemasaran. Ya, dia pandai. Dia mempunyai tingkat skill untuk memasarkan suatu dagangan perusahaan atau sesuatu yang harus didagangkan di dalam instansi tersebut. Nah, kemudian departemen produksi, dia fokus untuk memproduksi. Barang yang harus diproduksi berapa, yang harus dikeluarkan berapa, yang harus diproduksi lebih banyak lagi apa. Nah, itu yang diperdalam di dalam departemen produksi. Kemudian departemen administrasi dan personalia, itu yang lain-lain, bahasanya itu tim beres-beres. Ya. Kemudian yang nomor 3, habis setelah di organisasi kita diarahkan. Namanya pengarahan adalah setelah struktur organisasi ditetapkan, adanya tadi direktur utama, departemen keuangan, departemen keuangan, departemen administrasi, departemen produksi, dan departemen personalia sudah terstruktur siapa-siapa di dalam perusahaan tersebut, maka kita mulai seorang manajer itu mengarahkan. Ya, orang-orang yang ditentukan. Langkah-langkah selanjutnya adalah membuat bagaimana orang-orang tersebut bekerja mencapai organisasi. Sesuai apa yang saya katakan tadi. Sesuai. Ketika dia sebagai departemen keuangan, maka dia sesuai akan mengurusi keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Ketika dia sebagai departemen produksi, administrasi, kita berapa jumlah barang tersebut masuk, berapa sesuatu yang masuk, itu dia tahu. Dia detail. Dia fokus terhadap sesuatu. Karena apa? Di dalam ilmu manajemen, ketika
di dalam ilmu perusahaan. Ya, di dalam ilmu perusahaan ketika kita sebagai seseorang itu tidak fokus, banyak yang harus dikerjakan. Maka untuk mencapai yang optimal, kerjaan kita yang optimal itu tidak efisien dan efektif. Nah, maka dari itu seorang manajer itu bisa menentukan tadi, habis adanya perencanaan, diorganisasikan, kemudian diarahkan, dengan agar menjadi bisa mencapai organisasi secara maksimal dan efisien, efektif, gitu ya. Lebih spesifik lagi, pengarahan meliputi kegiatan memberi pengarahan, directing. Kalau yang biasa di kita itu adalah sebelum bekerja ada namanya briefing, gitu. Mempengaruhi orang lain, influencing, dan memotivasi orang tersebut untuk bekerja adalah motivating. Namanya itu istilah-istilah ya di dalam ilmu manajemen. Orang yang sering mempengaruhi namanya adalah influencing. Kemudian yang dikatakan sebagai orang yang selalu memotivasi di dalam pekerjaan adalah motivating. Pengarahan biasanya dikatakan sebagai kegiatan manajemen yang paling menantang dan paling penting karena langsung berhadapan dengan manusia. Jadi bukan ketika seseorang itu bisa ahli di dalam ini karyawan ini ahli di dalam memberikan motivasi, maka dia dijadikan seorang motivating, gitu ya. Karena yang diarahkan itu bukan robot. Kalau robot yang diarahkan masih bisa diatur, kamu seperti ini. Tapi ini adalah manusia. Manusia itu mempunyai tingkat ego yang lebih tinggi. Nah, dari itu sebagai seorang manajer itu bisa mengatur itu semua. Nah, setelah diarahkan, ada namanya adalah pengendalian, dikendalikan, controlling bahasa Inggrisnya ya, controlling. Dikendalikan. Elemen terakhir proses manajemen adalah pengendalian. Pengendalian bertujuan melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana manajer. Manajer menggunakan sesuai dengan rencana apa yang direncanakan yang ada di ini meeting, pada saat meeting itu. Sesuai keinginan manajer seperti itu, ya, dikendalikan di akhir. Manajer harus selalu memonitor kemajuan organisasi. Fungsi pengendalian meliputi 4 kegiatan. Jadi fungsi pengendalian ini ada 4 fungsi, yaitu yang pertama, boleh kalian catat ya, 4 fungsi pengendalian yaitu yang pertama adalah menentukan standar prestasi. Jadi standarnya karyawan ini seperti ini, prestasinya bagaimana, mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini, sudah sampai mana kita itu, apakah lebih ataukah kurang. Kemudian membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi. Dibandingkan apakah sudah tercapai atau belum. Itu fungsinya. Yang nomor 4 adalah melakukan perbaikan jika ada penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditentukan. Misalnya direncanakan, dikerjakan, ketika ada kurang dievaluasi. Nah, gini ya. Kemudian proses manajemen dalam praktek itu adalah, kalau diperhatikan manajer tetap melakukan 4 fungsi manajemen tadi, yaitu ada namanya pengendalian, pengarahan, kemudian ada perorganisasian, ada namanya adalah perencanaan, perorganisasian, kemudian pengarahan dan juga pengendalian. Ketika dia mengerjakan 4 hal ini, seorang manajer ini, manajer melakukan perencanaan meskipun kadang-kadang rencana tadi ditetapkan dalam waktu yang sangat singkat. Pada waktu manajer berteriak menyuruh bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, ia sedang melakukan fungsi pengarahan. Jika, ayo, kamu harus selesai besok, maka itulah seseorang manajer. Jadi jangan takut, ya kan? Berarti harus selesai. Kita bahas tentang adalah jenis-jenis manajemen. Jenis-jenis manajemen dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat dan bidangnya. Berdasarkan tingkat, manajer dibagi 1. Manajer tingkat bawah, first level. 2. Manajer menengah, middle. Kemudian yang ketiga adalah manajer tingkat atas. Manajer tingkat atasnya top, ya, paling top. Berdasarkan bidangnya. Secara umum, manajer dapat dikelompokkan ke dalam 2 pengelompokan, yaitu 1. Manajer umum.
itu manajer general. Dia seseorang manajer yang mengatur semua yang ada di bawah perusahaan tersebut. Kemudian ada manajer fungsional. Fungsinya apa? Yang tadi ada yang saya jelaskan, itu yang di dalam organisasi sudah diterangkan bahwa harus ada namanya direktur utama, kemudian adalah administrasi keuangan, kemudian direktur keuangan, direktur administrasi, direktur produksi dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian yang nomor 3 adalah manajer operasi. Dia yang mengoperasikan sesuatu perusahaan tersebut. Manajer sumber daya manusia, personalia, dan manajer yang lain-lainnya yang ada di bawahnya manajer direktur utama. Oke. Kemudian berdasarkan hierarki. Hierarki ini adalah seseorang yang mencetuskan manajemen puncak atau top manajemen. Manajer tingkat atas bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan. Biasanya mereka terdiri atas sekelompok kecil manajer. Tugas mereka menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan secara umum, yang kemudian akan diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer di bawahnya. Mereka menentukan keputusan-keputusan strategis yang akan menentukan kelangsungan hidup organisasi, seperti membuat pabrik baru, membuat produk baru, dan memasuki pasar internasional. Nama untuk posisi tersebut dapat bermacam-macam. Bisa direktur utama dengan direksi-direksi lainnya, presiden direktur, wakil presiden direktur. Di Amerika Serikat istilah yang lebih populer adalah CEO. CEO itu Chief Executive Officer. CEO, kalian akan menjadi seseorang CEO yang hebat dan tangguh. Ya. Kemudian manajemen menengah, middle level management. Tingkat yang kedua, manajemen menengah terdiri atas kelompok manajer yang lebih besar dibandingkan dengan manajer puncak. Tugas mereka adalah melaksanakan tujuan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajer puncak serta mengorganisasikan dan mengarahkan aktivitas manajer tingkat bawah dan juga karyawan operasional. Oke, itu manajer tingkat menengah. Kemudian yang ketiga adalah manajer tingkat bawah, lower level atau first lane. Manajer tingkat bawah ini mengawasi karyawan secara langsung. Jadi seseorang manajer yang turun ke lapangan, tidak mengawasi manajer lainnya. Tugasnya mereka adalah mengawasi dan mengordinasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan. Posisi tersebut biasanya dinamakan pengawas atau supervisor. Ya, supervisor. Contoh manajer tingkat bawah tersebut adalah pengawas atau penyelidik produksi, pengawas penjualan, dan pengawas administrasi. Diawasi. Apakah sudah benar? Nah, itu adalah seseorang manajer. Jadi kalian ketika sudah menguasai, jadi seseorang manajer yang hebat itu adalah seseorang yang bisa menguasai. Dia sudah memahami, tugasnya seseorang manajer tingkat bawah itu bagaimana, seseorang manajer tingkat menengah itu bagaimana. Ketika dia sudah memahami itu semua, maka dia akan bisa mengarahnya, akan bisa menjadikan suatu perusahaan itu akan menjadi lebih maju dan berkembang secara pesat. Ya. Seperti itu. Itulah dalam ilmu manajemen. Manajemen itu asik, kemudian menarik, dan bisa bermanfaat. Walaupun ya di dalam era zaman bahwa ilmu manajemen itu kalah. Jadi seseorang perusahaan itu kalah dengan seseorang yang pandai, handal dalam ilmu digital. Tapi kita sebagai seseorang seseorang yang mengambil prodi manajemen itu, kami tidak menyesal, karena disinilah mempelajari. Karena ketika seseorang baik itu
prodi-prodi yang lain ketika dia tidak bisa memahami tentang ilmu manajemen dirinya aja tidak bisa, maka dia akan sulit untuk menjadi seseorang yang sukses. Ya, karena apa? Ketika dia akan sukses, ketika dia pengen cepat sukses, bahkan dia pengen lebih baik daripada yang lainnya, maka dia harus bisa namanya memanajemen waktunya, memanajemen dirinya, bahkan memanajemen uangnya. Pengeluaran yang dia keluarkan itu berapa tiap hari. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Kapan kalian suksesnya? Oke? Jangan takut. Oke. Berdasarkan fungsi manajer umum itu fungsinya adalah bertanggung jawab mengawasi unit tertentu yang mempunyai beberapa bidang sekaligus. Manajer suatu divisi merupakan contoh manajer umum. Manajer umum bertanggung jawab terhadap aktivitas pemasaran, keuangan, dan operasi divisi tersebut. Manajer divisi cabang internasional dan cabang daerah tertentu merupakan contoh lain manajer umum. Kemudian manajer fungsional bertanggung jawab terhadap satu aktivitas organisasi tertentu. Sebagai contoh, manajer pemasaran mengawasi aktivitas pemasaran organisasi, dia tidak bertanggung jawab terhadap aktivitas keuangan. Manajer bidang lainnya sebaliknya, manajer keuangan bertanggung jawab terhadap aktivitas keuangan organisasi seperti mencari dana dan mengalokasikan dana tersebut. Itu adalah fungsi dari manajer fungsional manajernya, ya, gitu, seperti itu ya. Untuk kalian boleh ketika kalian mempunyai ilmu, boleh ditulis di kolom komentar. Yang belum like, subscribe, dan komen, boleh di like, subscribe, dan komen jika memang ini bisa menarik buat kalian dan kami bisa memberikan sesuatu yang manfaat buat kalian semua. Boleh kalian like, subscribe, dan komen ya guys. Dan jangan lupa memberikan inspirasi dalam kolom komentar tersebut agar kami bisa menjadi yang lebih baik. Oke? Dan kami juga akan selalu membagi informasi kehidupan, membagi inovasi-inovasi agar menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih baik. Oke, sebagai seorang manajer, kalian adalah calon manajer handal, manajer yang kuat. Yang ada di depan saya ini kalian adalah manajer handal, manajer yang kuat. Manajer yang bisa menjadikan perusahaan-perusahaan yang kalian pimpin menjadi perusahaan-perusahaan yang berkembang pesat, maju, dan bisa menjadi sesuatu pemasukan, menjadi sesuatu kebahagiaan buat kalian semua. Terutama bukan masalah uang saja yang didapatkan. Yang pertama adalah bukan masalah uang saja, tapi kalian bisa memperkerjakan semua karyawan-karyawan, memperkerjakan pengangguran-pengangguran yang ada di Indonesia ini. Oke? Yang mana pengangguran di Indonesia ini lebih dari 2.000 orang menjadi pengangguran. Jadi di dalam ilmu manajemen ini kita sebagai seseorang memanage waktu. Kita setelah SMA mau ngapain, setelah kita kuliah mau ngapain, itu di dalam ilmu manajemen dipelajari. Tapi kalau kita selama SMA, selama SMP, SMA dalam dunia pendidikan tidak memanage diri kita sendiri, kapan kita untuk berkembang, untuk menjadi orang yang sukses? Saya percaya, katakan sukses buat diri. Saya akan sukses. Oke? Oke, saya juga akan memberitahu ya, sebelum saya panjang udah menemani kalian selama 30 menit ke depan ini. Di dalam ilmu manajemen juga untuk S1 saya akan membagi bahwa S1 itu ada namanya manajemen. Ilmu manajemen itu membahas manajemen saja. Kemudian ada manajemen keuangan yang tadi sebagai seseorang yang bisa memanage uangnya atau bisa memanage uang perusahaan, berarti dia akan menjadikan manajer keuangan, ya, atau administrasi keuangan. Kemudian ada manajemen dan bisnis syariah, ya, jadi yang sesuatu yang syariah, yang bukan konvensional. Kemudian ada manajemen dakwah,
cara mendakwah akan menjadi yang lebih baik, bagaimana di manage. Kemudian ada manajemen industri, yaitu manajemen industri adalah sesuatu yang dipelajari dalam suatu perusahaan. Kemudian ada manajemen informatika, manajemen tata boga, manajemen perpajakan, itu yang ada di D3 ya. Di D3 itu setara dengan bawahnya S1. Ya, ketika dia lulus dari D3 maka dia akan mendapatkan prospek kerja yang langsung. Ketika menjadi sarjana, maka ketika dia punya skill yang hebat dan kuat, punya skill yang bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya, maka dia akan menjadi seorang manajer yang hebat dan kuat dan tangguh. Nah, gitu ya. Tentu di dalam D3 ini ada namanya manajemen informatika, manajemen tata boga, manajemen perpajakan, manajemen usaha perjalanan wisata, kemudian manajemen agribisnis dan manajemen pemasaran. Nah, D4 ini adalah ketika sudah melakukan D3 maka akan adanya D4. D4 ini adalah untuk mensetarakan mengambil S1. Nah, gitu, manajemen rekayasa korupsi, manajemen produksi pertanian, dan manajemen sumber daya manusia. Kemudian selain itu, ketika kalian mampu dan bisa berskill kembali, wah saya mau menambah dunia pendidikan lah, maka saya sarankan untuk bisa mengambil S2 atau S3. Karena agar bisa menjadikan sesuatu yang bisa menciptakan generasi atau mahasiswi yang bisa berkontribusi untuk membangun Indonesia menjadi yang lebih baik. Yaitu di S3 ada manajemen ekowisata dan jasa lingkungan, manajemen teknologi, dan manajemen pendidikan Islam, dan manajemen koperasi. Jadi manajemen adalah sesuatu keahlian. Jadi kalau kalian sudah mempunyai keahlian, bahasanya basic di dalam dirinya, jati dirinya, ya kan, temukan jati diri kalian. Kalau bahasanya itu ya, ditemukan jati dirinya. Jadi kalau memang sudah mempunyai basic dari kecil, sering mengatur manusia, temennya diatur, ya, atau mempunyai anak, mempunyai tetangga, mempunyai saudara, kok sering ngatur, arahkan dia ke dalam mengambil pendidikan lanjut setelah SMA, ambil D3 atau D4, ambil D3 dulu, ya, ambil D3. Kalau memang mampu untuk S1 ya maka silahkan diarahkan untuk ke prodi manajemen. Baik di mana saja, universitas itu tidak menentukan bahwa dia itu pintar atau hebat di dalam skillnya, tapi tidak. Universitas akan hebat, universitas akan kuat ketika mahasiswa-mahasiswinya itu mempunyai daya saing yang berkualitas, mempunyai skill yang berkualitas. Ini ya. Apalagi ketika mempunyai anak atau saudara, pintar mengelola keuangan, maka arahkan dia ke manajemen keuangan. Kemudian ketika dia pintar berkomunikasi, cara komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan ayah maupun ibunya itu baik, maka arahkan dia ke manajemen komunikasi. Ketika dia bersosialisasi, ketika dia punya teman ke tempat suatu yang baru, ke tempat kelas yang baru, sekolahan yang baru, dia banyak temannya, maka dia arahkan ke manajemen sosialisasi. Ini mempunyai sikap kepemimpinan, itu adalah seseorang manajer. Jadi kalau kalian sebagai pemimpin, bagi laki-laki sebagai pemimpin, calon pemimpin keluarga, harus bisa namanya memanage, menjadikan manajer bagi dirinya, bagi keluarganya. Itu akan menjadikan suatu keluarga tersebut mencapai tujuan yang bisa ia inginkan. Mau dijadikan apa keluarganya? Nah, maka seseorang manajer sudah paham, saya harus merencanakan dalam keluarga saya harus seperti ini, saya akan mendidik anak saya harus seperti ini, maka akan mencapai tujuan tertentu. Jadi kalian sebagai seorang manajer, seseorang yang mengambil manajemen harus yakin, karena itu bermanfaat bagi dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Kenapa kok harus memilih manajemen? Karena setiap jenjang karirnya di tiap-tiap bidang pasti membutuhkan seseorang manajer. Jadi semua perusahaan, prospek kerjanya seseorang ahli manajemen atau kuliah di universitas prodi manajemen itu dibutuhkan di setiap bidang.
Karena setiap perusahaan, setiap instansi, semua membutuhkan seseorang manajer. Jadi bukti bahwa manajemen dibutuhkan di setiap bidang. Inilah menentukan bahwa seseorang manajer, sarjana manajemen itu dibutuhkan di berbagai perusahaan, instansi dan sebagainya. Karena dalam kehidupan sehari-hari, ketika pengen berkeluarga, pasti namanya perlu seseorang manajer. Kemudian di prospek kerjanya ilmu manajemen ini, itu sangat mudah bagi kamu untuk bisa bekerja di bidang apapun. Mau di mana? Administrasi bisa, seorang manajer bisa. Semua perusahaan menerima seseorang manajer. Dibutuhkan seseorang manajer, jadi kalian jangan menyesal. Kemudian peluang karir yang bisa kamu dapatkan juga akan semakin luas. Gak bisa menjadi di perusahaan ini kalian menciptakan perusahaan, ya kan? Gak bisa untuk bekerja di instansi ini menjadi seorang manajer, kalian bisa menjadikan instansi dan kalian sendiri yang memanage menjadi manajer di dalam instansi tersebut, gitu ya. Kemudian sumber referensi dari ilmu manajemen juga sangat luas. Jadi jangan, manajemen mengatur manajemen perusahaan, itu tidak. Tapi justru manajemen itu bisa menjadikan seseorang pengusaha bagi dirinya yang tadinya belum terarah dalam ilmu manajemen. Ya nanti kalian bisa lihat sendirilah di Google, karena kita semakin canggih ya. Dunia teknologi semakin canggih, di mana saja bisa menyaksikan sesuatu manajemen, ya, gitu ya. Dan kamu juga akan mendapatkan kesempatan yang sangat luas untuk terus mengembangkan diri di berbagai bidang. Jadi kalau ilmu manajemen ini berkembang, jadi dalam perusahaan ini seperti ini, gitu ya, harusnya seperti ini. Jadi di dalam ilmu manajemen itu prospek kerjanya luar biasa. Peluang karir yang dimiliki lulusan manajemen bisa bilang sangat luas karena bisa mencakup berbagai jenis pekerjaan dan beragam jenjang karir. Dengan bekal keilmuan yang dipelajari dan bangku perkuliahan, pada umumnya penguasaan ilmu manajemen dapat menjadi nilai yang patut dibanggakan. Ketika mempunyai ilmu manajemen, patut untuk bangga. Oke? Banggalah menjadi seseorang manajer. Bangga menjadi sarjana manajemen. Oke? Untuk kalian semangat untuk masih di semester 1, semangat untuk menjadi seorang manajer, menjadi seseorang ahli manajemen. Ketika kalian pengen jadi dosen, jadilah dosen yang lebih baik daripada dosen-dosen yang lainnya. Dosen yang tidak baik jangan ditiru. Gitu ya. Saya yakin ketika universitas menjadikan dosen, menarik dosen, menciptakan dosen, pasti dosen tersebut adalah dosen yang handal. Jadi untuk kalian, ada yang berkata seperti ini, prospek kerjanya manajemen itu kecil gajinya. Umumnya saya kasih tahu, rata-rata awal lulusan manajemen berada kisaran 4 juta dengan pekerjaan level di bidang tertentu. Jadi bisa bekerja di dalam AC, nggak capek, ya dah. Itu 4 juta. Bahkan bisa lebih. Ketika menjadi seorang manajer perusahaan yang handal, kuat, hebat, kalian bisa lebih meraup uang yang lebih tinggi. Bahkan di awal tadi kami sudah mengatakan bahwa seseorang manajer itu menjadi seseorang yang tingkat keuangannya itu tinggi, selangit. Bill Gates, nanti kalian jadi Bill Gates selanjutnya. Oke? Dan juga apa yang kalian pelajari di dalam ilmu manajemen juga lebih gampang, lebih enak, lebih efisien, bahkan lebih asik lah. Tidak terlalu memikir untuk berat. Itu di dalam ilmu manajemen. Ketika mengambilnya adalah ilmu perekonomian, mungkin kalian yang tidak suka untuk hitung-hitungan, ya maka itu akan membuat. Jadi kalau kalian
Nih, buat mahasiswa sarjana semester 1, buat mahasiswa awal-awal, jangan sampai salah pilih prodi. Untuk kalian yang biasanya, wah enak ngatur orang, enak ambil manajemen. Tapi kalau kalian, hobinya untuk ngitung, hobinya untuk, saya hobinya untuk berorganisasi dan sebagainya, ambil manajemen. Tapi kalau hobinya untuk ngitung dan sebagainya, maka ambillah ilmu perekonomian. Tapi kalau ilmu, Kak, terus bagaimana kalau kita itu ngambil ilmu ekonomi manajemen, bagaimana? Ketika mengambil ilmu ekonomi manajemen itu ada hitung-hitungan. Tapi kalau dalam ilmu manajemen saja, yang kalian tidak suka hitung-hitungan, yang tidak suka matematika, seperti halnya saya tidak suka matematika, tapi saya mengambil manajemen. Lebih gampang, lebih enak untuk dikerjakan. Maka dari itu, saya sebagai seseorang yang mengambil ilmu manajemen ini asik. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7. Lebih enak. Lebih tidak ada bahasanya tuh untuk berpikir terlalu keras. Ya, kita berpikir bagaimana kita tuh memanage waktu kita, memanage sesuatu yang kita pelajari. Gitu saja. Di awal kita sudah dipelajari ilmu manajemen. Ketika kita pengen sukses, maka manage-lah dirinya. Manage-lah untuk menjadi seseorang yang bisa manage dirinya. Jadi kalian untuk bisa menjadi seseorang manajer, menjadi manajer diri sendiri, jadi harus bisa mengatur diri sendiri. Saya akan membacakan bahwa ada namanya teman mahasiswa ya, mahasiswa dari Cherry Merlin Chia. Dia angkatan 2018. Di Universitas Katolik Parahyangan Unpar Manajemen. Dia mengambil ilmu manajemen ya. Di Universitas Katolik Parahyangan saya mempelajari banyak hal seperti pengembangan diri dengan bergabung di berbagai kompetisi dan kepanitiaan. Rasa toleransi yang tinggi juga saya pelajari di sini. Karena Unpar memiliki mahasiswa-mahasiswi yang beragam. Selain itu, karena saya mengambil jurusan manajemen, saya juga belajar berbagai hal mengenai manajemen perusahaan, manajemen keluarga, bisnis, dan lainnya. Mahasiswa manajemen Unpar juga dilatih dengan beberapa praktek seperti mata kuliah praktek manajemen, di mana kami dilatih untuk membuat sebuah event yang prosesnya disesuaikan dengan keilmuan manajemen. Dan praktek bisnis kami diminta untuk membuat sebuah bisnis yang akan dilombakan. Di sini kami mengimplementasikan keilmuan kami. Selain itu, dosen selalu mendukung para mahasiswanya untuk berkembang menjadi orang-orang yang lebih baik. Bahkan kami bisa berteman dengan dosen dan berdiskusi banyak halnya. Jadi asik lah jadi ilmu manajemen. Dan juga ada namanya Sula Kaila Putri ya. Dia 2020 lulus di Universitas Pembangunan Jayapura ya, di ilmu manajemen juga, dan dia seseorang bisa mendapatkan beasiswa full 100%. Pertama kali saya mengetahui beasiswa UPJ itu dari kakak kelas. Jadi untuk kalian yang sekarang lagi hobi-hobinya SBMPTN ya, ambillah universitas yang jauh dari tempat kalian. Jangan takut untuk berjuang. Karena apa? Ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika kalian ingin sukses, maka keluarlah dari daerah kelahiran. Gitu ya. Jadi karena penasaran, aku jadi cari tahu dan dapat informasi tambahan juga seputar beasiswa ini dari Edufar yang ada di sekolah aku. Aku ikut tes ujian saringan masuk USM, lalu wawancara dan diterima. Aku dihadapkan pada dua pilihan ketika itu karena aku juga sudah daftar di SNMPTN, dan akhirnya aku ambil beasiswa ini dan melepas SNMPTN untuk siswa lain yang juga ingin ikut program beasiswa full 100% UPJ biar bisa lolos interview dan dapat beasiswa pertama. Banget kenalin diri sendiri dulu, lalu beasiswa yang mau diambil dan institusi yang memberikan beasiswa tersebut. Di hari H wawancara bangun pagi, bangun mood, intinya berdoa, ya kan? Dan percaya diri bahwa kalian adalah seseorang yang akan diterima. Wah, dia bangga. Nah, maka dari itu, itulah perlu namanya ilmu manajemen. Jadi kalian sebagai seseorang yang saya harapkan untuk bisa mengambil setelah mengerti, ilmu manajemen itu seperti ini.
Nanti kalian bisa baca sendiri. Kalau kalian pengen bukunya boleh silakan chat kolom komentar, kolom komentar di bawah ini kalau memang mau bukunya saya kasihkan buat kalian ya. 10 orang pertama saya kasihkan untuk kalian semua ya. Oke. Jangan lupa share informasi ini jika memang bermanfaat buat kalian, bermanfaat buat keluarga, saudara-saudara, bisa untuk menjadikan informasi ini atau video ini bermanfaat buat kalian semua. Oke? Gak usah jauh-jauh, kalian tahu Bapak Sandiaga Uno, ya kan? Dia memanage Jakarta menjadi yang lebih singkat, menjadi lebih baik dalam waktu yang singkat. Itu bisa karena Bapak Sandiaga Uno itu memahami, bahkan mempelajari. Jadi ilmu manajemen itu bisa dipelajari secara autodidak. Buat kalian yang misalnya, wah saya nggak mampu untuk kuliah, cukup dengarkan video-video selanjutnya, kalian bisa memahami ilmu manajemen ini. Oke? Untuk kalian masih bisa lepas ya. Pas banget. Untuk kalian para mahasiswa baru, mahasiswa baik di universitas negeri maupun universitas swasta, saya ingin berbagi bahwa di dalam bahwa di yang saya cari ya, yang pernah saya cari di dalam prodi manajemen di universitas terbaik itu ada ya. Jadi kalau kalian mau ambil universitas terbaik itu ada di 5 kampus dengan jurusan manajemen terbaik. Saya ingatkan kembali, ini saya hanya berbagi saja. Saya ingatkan kembali bahwa universitas akan menjadi lebih baik, menjadi kuat, menjadi orang yang menjadi universitas yang handal. Itu bukan karena dosennya, bukan karena universitasnya, tapi karena mahasiswa-mahasiswinya yang punya skill, yang mempunyai efektif dan efisiensi dalam mempelajari suatu ilmu prodi atau bidang tersebut. Jadi bukan halnya karena universitasnya, bukan, tapi karena adalah skill dari mahasiswa-mahasiswinya yang bisa menjadikan pendidikan atau belajar di dalam ilmu pendidikan tersebut bisa efektif dan konsisten. Nah, ini termasuk ya, saya berbagi saja bahwa termasuk kampus-kampus yang sekarang di tahun 2021 kemarin, kan 2022 ya, bahwa termasuk kampus-kampus yang prodi manajemen terbaik di Indonesia dari 38 provinsi ya, 37 provinsi. Itu yang pertama adalah Universitas Gadjah Mada yang terletak di Yogyakarta ya. Jadi di Universitas Gadjah Mada ini menawarkan pembelajaran teori, studi kasus, dan penerapan keuangan pemasaran, operasi, dan manajemen strategis dan sumber daya manusia. Jadi UGM mencapai atau menempati peringkat 201 atau 250 di universitas terbaik dunia. Tapi di Indonesia nomor 1. Itu jurusan manajemen. Merupakan bagian Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan ini juga menyediakan jenjang S2 Manajemen dan S3 Ilmu Manajemen. Jadi buat kalian yang pengen S2, S3 di Universitas Gadjah Mada bisa. Dan juga di Universitas Gadjah Mada juga menerima manajemen bisnis, yaitu sudah dibuka di tahun 2022 ini pada tanggal 8 Februari kemarin ya. Kemudian selain itu juga ada di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kita ke Bandung, dari Jogja ke Bandung. Jurusan manajemen Institut Teknologi Bandung ini atau ITB mencakup pendidikan bisnis dan manajemen lewat kelas manajemen operasional hingga teknologi informasi. Kemudian jurusan manajemen ITB dan prodi S1 kewirausahaan tergabung di Sekolah Bisnis dan Manajemen atau yang biasa dikenal SBM. ITB juga menyediakan prodi magister administrasi. Jadi buat kalian yang tadi di perencanaan tadi kan kita bahas bahwa
ada namanya direktur administrasi. Nah, kalian mau jadi direktur administrasi bisa ngambil di ITB kalau ingin bersaing. Nah, gitu ya. Kemudian ada di Universitas Airlangga itu Unair atau mencakup perkuliahan yang mengedepankan pengetahuan manajemen dan kewirausahaan. Mahasiswa jurusan manajemen Unair bisa menjalani hingga 1 konsentrasi utama dan 1 konsentrasi pendukung dari pilihan konsentrasi manajemen pemasaran. Jadi buat kalian yang pengen jadi direktur pemasaran atau manajer pemasaran bisa diambil di sana. Oke. Dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair juga menawarkan jenjang S2 manajemen, ilmu manajemen dan S3 manajemen sama seperti Universitas Gadjah Mada. Unair menempati peringkat ke-401. Jadi Unair itu termasuk menempati peringkat ke-401 dari 450 universitas terbaik di dunia. Itu Unair. Kemudian ada Universitas Diponegoro, yang biasa dikenal Undip ya. Itu dulu cita-cita saya sebelum itu pengen di Universitas di Universitas Ponorogo itu termasuk mahasiswa jurusan manajemen Undip jenjang S1 bisa memilih konsentrasi pasar modal, internasional, bisnis. Jadi mau ekspor, impor, nah, jadi boleh kami arahkan untuk bisa mengambil di Undip ya. Dan juga di sana juga ada manajemen operasi, manajemen SDM, kewirausahaan, manajemen pemasaran dan manajemen keuangan. Fakultas Ekonomi, Bisnis Undip juga menyediakan pendidikan jenjang S2. Hanya S2 saja. S3-nya bisa di UGM tadi kalau nggak di Unair ya. Ya lebih baik lagi di luar negeri. Ya, gitu ya. Termasuk Undip itu menempati peringkat ke-501 dari 550 universitas terbaik di dunia sebagai prodi manajemen ya. Jadi buat kalian itu kalau di Indonesia menjadi urutan yang keempat ya. Yang terakhir adalah Universitas Brawijaya. Dulu SBM pertama saya mengambil di pilihan PTN saya yang pertama itu adalah Universitas Brawijaya, kedua UNM Universitas Negeri Malang. Nah, tapi memang kodar lain itu menentukan saya untuk menjadi yang lebih baik selain di situ. Batuk ya. Universitas Brawijaya, Universitas UB ya, misalnya dengan UB ya, Unbrau ya, Universitas Brawijaya menempati peringkat ke-501 dari 550 universitas terbaik di dunia. Di Indonesia menjadi kelima terbaik di Indonesia di dalam prodi manajemen. Oke, manajemen jenjang S1 di Universitas Brawijaya juga tersedia dalam program kelas internasional. Ya, kelasnya Malang itu berkelas, gitu. Kualitas terbaik. Nah, di sana juga ada namanya daerah Batu ya, dingin di sana. Wah, dinginnya Masya Allah ya. Pada saat saya ngambil SBM di sana bertempat di Malang, ya kan, wah dingin banget ya kan. Mau belajar malam sepertiga malam itu dingin banget. Kalau kalian ya, saya berharap ya kalian dengan adanya mengetahui pasti bingung dengan apa pilihan kalian untuk mengambil apa ya setelah SMA ini, atau mengambil apa ya setelah SBM yang saya gagal ini, atau ambil apa ya setelah SNMPTN saya nggak diterima ini. Jangan bingung, jangan tidak bisa menentukan pilihan-pilihan kalian. Ya, saran saya ketika kalian pengen sukses, pengen menjadi orang pengusaha nih, dengarkan, bisa didengarkan, bisa diingat-ingat selalu bahwa ketika kamu pengen menjadi orang kaya, maka jadilah pengusaha. Maka dari itu, ketika pengen jadi pengusaha yang bisa berkembang pesat di dalam suatu perusahaan, maka ambillah ilmu manajemen. Ambillah ilmu. Jadi kalau kalian misalnya, wah saya terbatas kak dengan kekuatan mampu dari biaya saya untuk kuliah, jangan hiraukan, bisa menggunakan autodidak. Jadi boleh. Jadi dijual di mana saja. Kalau kalian memang bisa hubungin, bisa tulis di kolom komentar kita. Kalau kak saya
belum bisa mampu untuk membiayai universitas, apakah ada beasiswa? Saya kasih tahu nanti beasiswanya. Oke, bisa ditulis saja. Kalau kalian memang membutuhkan, saya akan memberikan sesuatu apa yang kalian butuhkan. Gitu ya. Jadi buat kalian dukung channel kami, jangan lupa like, subscribe, and comment. Tetap semangat. Yang masih mahasiswa pertama sudah ngambil manajemen, jangan berpindah. Wah, pusing nggak di sana? Jangan berpindah. Pokoknya kalian harus bisa tetap tangguh, kuat, bahwa setelah adanya, kalau bahasanya, ketika kamu pengen permen, di balik permen itu, sebelum mendapatkan permen yang manis itu pasti ada namanya bungkus permen. Ya. Jadi kalian pengen menjadi orang yang sukses, orang yang kaya, maka lewati semua cobaan-cobaan yang kita hadapi. Oke? Buat kalian tetap semangat, jangan putus asa. Yang gagal dari SBMPTN, SNMPTN, mungkin di tahun berikutnya mungkin kalian akan langsung jadi manajer. Percaya, ketika kalian bisa memanage waktu, yang saya pelajari dari 4 hal tadi ya kan, kita sebagai seseorang manajer diri sendiri yang bisa, wah saya belum mampu, atau saya udah mampu, boleh kuliah langsung, ya kan? Saya belum mampu, jadi boleh aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu dengan 4 hal itu, ada namanya perencanaan, perorganisasian, kemudian ada namanya pengarahan, dan terakhir adalah pengendalian. Ketika kalian bisa mengendalikan diri kalian untuk menjadi yang lebih sukses, maka lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, maka kalian akan menjadi orang yang sukses, orang yang kuat, orang yang hebat di dalam kehidupan. Oke? Saya berharap dengan adanya video ini di-share ke teman-teman kalian, bisa bermanfaat, agar bisa menjadikan ladang investasi kita buat menjadikan Indonesia menjadi yang lebih baik, menjadikan pemuda-pemuda Indonesia untuk menjadi yang lebih baik, menjadi pemuda yang berkualitas, yang bisa memanage dirinya, bisa menjadikan dirinya seseorang yang kuat dan tangguh di dalam kehidupan. Salam sukses buat kalian. Salam sehat, salam semangat Indonesia supaya maju dan berkembang. Kita akan berjumpa kembali di season berikutnya, membahas tentang Indonesia, bagaimana menjadikan Indonesia menjadi yang lebih baik. Oke? Terima kasih untuk kalian semua yang sudah like, subscribe, and comment di dalam channel kami. Kami syukuri, kami berterima kasih sekali dengan kalian semua sudah menjadikan channel kami menjadi channel pilihan kalian. Oke? Dan kami juga selain memberikan channel kami yang lain, juga ada namanya channel Solusin Channel, itu membahas tentang ilmu kesehatan, ilmu tips-tips untuk berbudidaya dan sebagainya. Boleh kalian lihat di Solusin Channel, dan juga masih banyak lagi channel kami. Boleh silakan hubungi Solusin Official untuk berinspirasi kalian. Oh kak, maunya seperti ini aja channel kita. Oke, bisa. Oke, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam kuat. Indonesia semoga menjadi yang lebih baik di tahun 2022 ini. Kita ya, buat kalian yang di rumah ya, sehat-sehat di rumah ya, jangan lupa makan, jangan lupa makan, jangan lupa istirahat yang cukup agar terhindar dari COVID 2022 ya, gitu ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, karena kesehatanmu lebih penting daripada kesehatanmu itu lebih penting bagiku, gitu. Jaga kesehatan ya. Pokoknya jangan sampai kamu sakit, jangan sampai kamu lelah, karena Indonesia membutuhkanmu. Oke? Ya. Indonesia akan maju ketika pemuda-pemuda Indonesia itu bisa mempunyai skill berkualitas, bukan yang selalu membuat tenar tapi tidak berkualitas. Indonesia akan maju ketika dipegang oleh pemuda-pemuda yang berkualitas. Maka saya berharap ketika kalian mendengar ini,
bisa mencermati, bisa selalu berdoa kepada Tuhan agar menjadi seseorang pemuda yang bermanfaat bagi Indonesia. Agar Indonesia jangan sampai menjadi sesuatu anggota dewan yang selalu korupsi. Tapi ketika sudah memanage waktu, insya Allah Indonesia tidak ada lagi korupsi. Jadi kalianlah pemuda-pemuda hebat, pemuda-pemuda kuat, pemuda-pemuda tangguh. Salam sehat, jaga kesehatan, jangan lupa makan. Ingat saya, like, subscribe, and comment. Peace 2/2/2022.